Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Rohim selaku dosen pengampu dan kawan-kawan yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani baik pun rohani. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mara Yunika, NPM 20510103440. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas E. Saya di sini dari kelompok 1, saya bersama rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi Zainal Rustiani dari Ekonomi Syariah NPM 20510101348 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujadama Setarul Kasari, NPM 205101376, Prodi Ekonomi Syariah kelas F. Saya dari kelompok 1. A. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Perkembangan keilmuan dalam Islam melaju dengan cepat dan pasti. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh penyebar agama Islam telah memberikan penegasan tentang fungsi peran ilmu dalam Islam. Ilmu-ilmu agama Islam muncul pada masa awal dinasti Abbasiyah dari tahun 137 sampai 766 Hijriah atau 750 sampai 1258. Tepatnya setelah kaum muslimin dapat menciptakan stabilitas keamanan di seluruh wahyu Islam. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu tidak hanya ilmu-ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu keduniaan yang memang tidak bisa dipisahkan dari ilmu-ilmu agama juga turut berkembang, sehingga pada masa ini muncul ahli-ahli ilmu bahasa Arab, ahli ilmu alam, dan ahli ilmu para filsuf. Ajaran akhlak dan moral biasanya mengacu pada ajaran yang disampaikan melalui khutbah-khutbah, kumpulan peraturan dan ketetapan tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari hulukun, yang menurut bahasa diartikan budi pekerti, perangai, tindak laku dan tabiat, adab dan tingkah laku. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan holkun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan holik yang berarti pencipta dan makhluk. Perumusan pengertian akhlak ilmu sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara holik dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah terdapat pengertian menurut para ahli. 1. Menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Keadaan ini dibagi dua, ada yang berasal dari tabiat aslinya, ada pula yang diperoleh dari kebiasaan yang berulang-ulang. Boleh jadi pada mulanya tindakan itu melalui pikiran dan pertimbangan, kemudian dilakukan terus-menerus, maka jadilah satu bakat dan akhlak. 2. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. 3. Menurut Profesor Dr. Andes Ahmad Amin dalam bukunya Al-Akhlaqul merumuskan pengertian akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Dari pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas waktu antara baik dan buruk, perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin. Ilmu akhlak bisa juga diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruk, mempelajari tentang sifat-sifat terpuji dan cara untuk memilikinya, serta mempelajari
tentang sifat-sifat tercela dan cara-cara menghindarinya.